Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Di hadapan kita sekarang sudah ada diagram ya, yang sudah kita desain pada pertemuan yang lalu. Bentuknya seperti ini, tetapi semua saya buat ringkas ya, supaya lebarnya ini tidak memakan ruangan, sehingga bisa nanti ini bisa saya perbesar. Ya. Tadi ini timer ya, timer pneumatik saya masukkan. Timer pneumatik ini juga saya masukkan. Ya. Jadi lebarnya semakin sempit ya. Yang ini juga saya turunkan ya, supaya kita bisa melihat view lebih besar. Baik, kita uji dulu ya yang kita dapatkan ini ya. Kalau Anda review kembali ya, memang seperti ini ya, lebih pendek, ya, jaraknya lebih dekat. Ya, tapi coba kalau Anda review kembali, sebetulnya sama ya. Ini kita mencoba ya, apakah dia masih beroperasi dengan benar atau tidak. Ya. Saya hanya menggunakan ini ya, solenoid ya, solenoid yang bekerja pada DCV ini. Ini berfungsi sebagai start, ya, start seluruh rangkaian ini ya. Jadi kita lihat di sini timer masih kita pakai yang sistem pneumatik. Ya. Timernya ini saya buat di sini 20 supaya hitungannya mencukupi supaya terlihat. Tapi yang di sini tetap ini juga 20. Ya. Jadi setelah 20 ya persatuan waktu ya 100/20 ya. Jadi 5 detik kira-kira baru dia akan bergerak. Bagian sisi ini mengingatkan kembali saya memberikan penceratan ya sehingga laju atau pergerakan dari rod atau piston ini menjadi lebih lambat. Sedangkan di bagian ini tidak saya berikan. Ya, kalau Anda ingin memberikan juga silakan. Jadi pada waktu dia turun agak lambat, artinya waktu bergerak ke kanan agak lambat, sedangkan waktu kembali dia langsung istilahnya full speed ya kembali. Ya, baik kita simulasikan ulang ya untuk melihat hasil yang lalu. Nah ini setelah timer ini menghitung. Nah sekarang ini ya, timernya menghitung ini, nah, menghitung. Langsung dia kembali full. Begitu S1 ditekan, ya ini S1 ditekan, dia langsung menghitung. Nah, kemudian bergerak. Begitu S2 ditekan, ini ya S2 ini ditekan, hitung. Ya, selesai, masuk. S1 ditekan, menghitung, ya, kemudian bergerak. Kita lihat siap-siap S2 ditekan, ya. Nah, S tekan masuk. Jadi ini diagram yang lalu ya, hanya sebagai review aja ya. Baik, jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah mengganti limit switch ini ya, yang di sini ini menjadi limit switch sistem listrik ya, yang S1-nya ya. S1 menjadi sistem listrik sehingga ini ya apa namanya DCV ya, DCV yang raw ini harus kita ganti menjadi DCV 3/2, tetapi sistem solenoid ya. Nah, kita coba cari DCV-nya dulu ya. Ada DCV yang sistem solenoid ya, yang sama bentuknya dengan ini. Ya, saya kira ini benarnya. Saya letakkan di sebelah sini supaya terlihat ya, bahwa operasinya ya di sini berbeda. Ya. Mengapa saya berikan ini? Karena nanti DCV ini yang berupa solenoid akan digerakkan, solenoid akan diaktifkan melalui rangkaian ini. Ya. Jadi pada waktu dia diaktifkan, S1 di sini itu sudah saya ganti. Saya ganti dengan di sini menjadi suatu switch yang normally open ya. Ya. Begitu dia menyala, switch yang menyala, normally open yang menyala, langsung dia gerakkan solenoidnya. Nah, ini saya hapus dulu, ya, saya ganti dengan, ya mudah-mudahan nggak salah ya, saya sambungkan, saya hubungkan, ya, seperti yang saya hapus tadi. Nah di sini saya menambahkan solenoid, ya, saya menambahkan solenoid untuk penggeraknya sebentar.
Ini dia solenoidnya ya. Jadi ini solenoidnya saya letakkan di sini ya. Kemudian solenoidnya itu saya beri nama yang sama ya, karena ini sudah ada R2, saya berikan dia nama R3 ya. R3. Saya berusaha bolak-balik men-save-nya supaya tidak jadi masalah. Kemudian saya beri nama ini juga R3 ya, karena ini adalah karena solenoidnya ini adalah bagian dari DCV ini ya. Sedangkan ini ya bekerja karena adanya switch ya. Berarti ini yang R3 ini ditekan karena ada switch S1 ya, itu normally open ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kita coba mendesainnya, rotate 90. Ini adalah normally open. Untuk memberikan dia nama, nah, bagus ya. Untuk memberikan dia nama S1. Nah, ini saya beri nama properties, saya beri nama dia S1. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Ini harus disambungkan. Nah, saya juga ragu ya. Atau ternyata tidak ada masalah. Nah, oh, ini langsung on ya. Sebentar. Nggak boleh ya. Dia nggak boleh langsung on. Dia on-nya itu baru setelah start dinyalakan, baru dia nyala. Oleh sebab itu, saya menambahkan di sini sebuah saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Jadi switch ini S1 ini atau sebentar kita tes dulu ya. Benar atau tidak kita tes dulu, apakah mungkin saya salah ya. Baik, kita coba ya. Apakah dia sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ngeliat jalannya sesuai ya, tapi sepertinya ada masalah sedikit ya. Karena saya belum melakukan tekan start, dia sudah langsung, ini ya, sudah ada langsung ininya ya, karena ditekan S1. Nah, oleh sebab itu, ya, save dulu, ini harus diberikan R1. Ya. Jadi saya coba copy ini, copy, kemudian kita paste. Satunya di sini dia. Saya berikan R1 di sini. Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Saya berikan R1 di sini sehingga pada waktu nanti S1 ini ditekan, ini kan posisi switch-nya di on ya. Dia belum menyala sebelum R1 ini menyala, sebelum saya tekan start-nya. Ya, tolong diperhatikan masalah ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan benar. Nah, kita lihat ini belum nyala ya. Ya, semua sistem sudah terhubung. Jadi yang biru muda ini adalah pipa ya, yang bertekanan rendah ya. Artinya udara bertekanan rendah, sedangkan yang biru tua ini sudah ada tekanannya. Sehingga kita lihat memang yang biru muda ini belum mendapatkan tekanan udara atau tekanan oli dari sistem pembangkitnya ya, kompresor atau pompa hidrolik ya. Kita tekan start. Nah, baru dia bekerja dengan baik ya. Artinya ini kok belum menghitung ya. Ntar saya stop dulu ya. Saya start kembali ya. Pada waktu dia ini apakah dia bekerja atau tidak ya. Oh, bekerja dia ya. Setelah timing ini seharusnya ini maju ini. Oh iya, switch 1. Oke.
Kita lihat, dia kembali, Nah, kemudian menghitung lagi, baru dia maju. Oh ya, kembali lagi. Nah, ini timer menghitung. Nah, saya pengen lihat. Oh ya, jadi ini adalah diagram satu ya, diagram yang sudah kita rancang, kita tambahkan, mengubah ini, ya, yang tadinya seperti ini, ya, berupa limit switch DCV dengan roda. Sekarang kita menggantinya DCV-nya menjadi sebuah DCV yang ada solenoidnya. Ya. Jadi ini saya stop dulu, save. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Ya, saya kira sama. Ya, tadi baik, tadi sudah kita lihat ya mengenai diagram ini, tapi mungkin untuk memudahkan Anda melihat pergerakannya, ya, ini diperlambat ya, misalkan diperlambat. Kalau balik saya kok tidak memberikan peralatan ini ya, kita tambahkan di sini untuk diperlambat ya, supaya kita bisa melihat gerakannya yang menurun ya. Jadi nanti pertemuan mendatang kita akan memberikan sini juga pembatas gerakan supaya kita tidak bingung waktu-waktu kembali cepat ya. Kemudian pertemuan mendatang juga kita akan mencoba mengganti ini, ya, mengganti DCV ini ya, sebagai limit switch 2 ya, menjadi sama dengan limit switch 1. Jadi kita perhatikan di sini limit switch yang S1 ini berupa limit switch yang bekerja pada sistem listrik yang ini S1, sedangkan S2 ini masih bekerja sebagai limit switch pada sistem pneumatik ya, dengan roda langsung digerakkan. Nah, jadi kita lihat ini ya. Ada lagi satu pertanyaan ya pada waktu saya berjanji untuk membuat diagram ini ditanyakan, apakah ini bisa diganti dengan timer listrik? Ya, nanti kita akan coba diskusikan masalah ini. Ya, dari pertemuan mendatang akan kita mengubah ini, yang mengganti ini, ya. Kita satu langkah demi satu langkah supaya tidak bingung. Kemudian bagaimana caranya kita mengubah ini, ya, timer ini bukan timer sistem pneumatik, tapi dikendalikan dengan timer sistem listrik. Ya. Kita akan mencoba pada pertemuan yang mendatang. Saya kira demikian ya.